Selamat jumpa dan salam sejahtera untuk kita semua, sahabat keluarga Katolik. Inspirasi sabda bagi keluarga hari ini, Kamis 28 Januari 2021, diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Markus, bab 4, ayat 21 sampai 25. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Orang memasang pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada suatu rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Lalu Yesus berkata lagi, "Camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dikenakan pula padamu, dan malah akan ditambah lagi. Karena siapa yang mempunyai akan diberi lagi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil." Demikianlah Injil Tuhan. Keluarga Katolik yang terkasih, hidup adalah sebuah seni berbagi. Hidup untuk berbuat yang baik, sehingga kita pun memperoleh yang baik pula. Prinsip memberi dan menerima. Kita berharap kebaikan yang kita buat untuk orang lain akan mendatangkan kebaikan pula untuk diri kita. Dalam perumpamaan Injil yang kita dengar tadi, sebuah pelita dikatakan hendaknya, sebaiknya, dan pada umumnya diletakkan di atas kaki dian, supaya kelihatanlah pelita itu dan tetap menyala, serta cahayanya dapat menerangi apapun yang ada di sekitarnya. Kita dianugerahi iman yang menjadi pelita hidup sebagai orang Kristen. Maka hendaklah pelita, cahaya iman kita itu kita tunjukkan. Cahaya iman kita bisa kita tunjukkan lewat sikap dan perbuatan baik, supaya baiklah pula hidup kita dan menjadi teladan bagi orang lain. Tetapi sia-sialah iman kita kalau tidak kita gunakan dengan benar. Kalau untuk kita tunjukkan kesombongan yang tidak berguna, jelek, dan sia-sialah hidup kita, seperti sebuah kolong tempat tidur yang tidak membuahkan apa-apa. Atau jika iman kita tidak berbuah dengan perbuatan, maka sia-sialah, seperti di bawah sebuah gantang. Maka pelita iman kita itu pun akan mati. Karena Paulus mengatakan, iman tanpa perbuatan akan mati. Tidak ada satupun perbuatan baik yang akan jadi sia-sia. Injil hari ini semakin meneguhkan iman kita untuk berbagi. Mulai dari bertanya, apa yang sudah kubagikan, yang sudah kubuat untuk keluargaku, untuk ayah, untuk ibu, dan untuk anak-anakku. Entah itu sekedar menyapa di pagi hari, selamat pagi, untuk mengawali aktivitas mereka, mendoakan mereka, atau berdoa bersama sebelum mengawali aktivitas. Entah sedikit waktu kuluangkan untuk mendengarkan keluh kesah mereka. Apa pengalaman mereka sepanjang hari ini, pengalaman anak-anakku di sekolah. Apakah aku sudah mau berbagi kesulitanku? Mau membantu kesulitan mereka juga? Apakah aku sudah mau berbagi tenagaku untuk bekerja sama di rumah dan saling membantu? Karena ukuran yang kita pakai untuk orang lain, itulah yang akan diukurkan kepada kita. Mungkin tidak langsung ketika kita memberi uang, lalu kita mendapat uang sebagai upahnya, atau ketika memberi sesuatu yang bernilai,
akan mendapat sesuatu yang bernilai pula yang sama dengan apa yang kita beri. Tetapi ada buah iman lewat perbuatan baik yang akan kita terima, yaitu rahmat Allah yang membawa damai dan kesejahteraan dalam keluarga kita, dalam diri kita sendiri, yang kemudian akan terpancar bagi orang-orang di sekitar kita. Kita menjadi pembawa damai bagi dunia di sekitar kita. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita juga memperingati Santo Thomas Aquinas, seorang imam dan pujangga gereja, seorang filsuf dan teolog yang sangat membawa warna dalam gereja. Paham-pahamnya, tulisan-tulisannya, dan beberapa karya tafsirannya melahirkan warna baru dalam gereja. Ia banyak membagikan kekayaan dalam dirinya, gagasan-gagasannya yang cemerlang karena ia mampu menjadi pelita dalam kehidupan gereja. Kecintaannya pada gereja yang menjadi alasan karyanya. Namun di samping karyanya yang cemerlang, rupanya ia tidak lupa untuk menjalin relasi yang semakin akrab dengan Tuhan. Ia dikenal sebagai orang yang kerap kali berekstasi ketika berdoa. Ia tetap memupuk kesatuannya dengan Allah. Relasi yang dekat dalam doa dikisahkan pada suatu saat ketika ia sedang berdoa, ia terangkat di depan Yesus yang tersalib. Saat berdoa diceritakan bahwa Yesus yang di hadapannya itu bertanya kepada Santo Thomas Aquinas. Yesus berkata dalam penampakannya, "Thomas Aquinas, engkau telah menulis sangat baik tentang aku. Upah apa yang akan engkau terima?" Lalu apa jawab Thomas Aquinas? Dia mengatakan, "Tidak ada selain engkau ya Tuhan." Pertanyaan Yesus yang bertanya, apakah upah yang akan kau terima dari semua perbuatan baik yang telah engkau lakukan? Thomas hanya menjawab, tidak ada selain engkau. Keluarga Katolik yang terkasih, hari ini pertanyaan Yesus yang demikian ditujukan kepada kita. Upah apa yang mau kita terima dari Yesus? Apakah aku menuntut supaya Tuhan memberikan kesuksesan dalam studiku, dalam usaha yang kini kujalani? Apakah aku menuntut keberhasilan dalam setiap rencana-rencanaku, popularitas, dan penghargaan atas semua yang telah kulakukan? Apakah aku menuntut Tuhan untuk memberikan jalan yang mudah untuk setiap persoalan yang kuhadapi? Sementara tak pernah kuikut sertakan Tuhan dalam pergumulanku, sehingga ke gereja pun aku enggan, berbuat baik pun aku tidak, dan berkumpul dengan keluarga aku tidak sempat. Apakah aku menuntut upah yang baik dari perbuatanku yang kunilai adalah baik sudah kulakukan? Keluarga Katolik yang terkasih, hendaklah pelita imanmu tetap menyala, supaya teranglah jalan hidupmu dan menerangi sesama di sekitarmu. Hendaklah hidup kita manfaatkan untuk hal-hal yang semakin membangun kebaikan dengan sesama, terlebih di dalam keluarga kita sendiri. Mari berbagi kebaikan dan kasih kepada sesama. Semakin kita memiliki kasih, semakin kita dituntut pula untuk membagikan kasih itu kepada sesama, terlebih dalam keluarga kita. Semoga Tuhan memberkati kita, memberkati keluarga kita, dan seluruh harapan-harapan kita. Amin.